Karangsari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pemalang. Desa Karangsari berada di daerah pegunungan, dan Desa Karangsari menyimpan banyak sekali kesenian. Mulai dari seni musik calung, seni tari sintren, dan seni tari kuntulan. Menarik jika kita bahas mengenai seni tari kuntulan. Tari kuntulan berasal dari kata kuntau, yang kemudian menjadi kontolan. Untuk memudahkan pengucapan lagi, menjadi kuntulan. Kuntau adalah salah satu seni bela diri yang mirip dengan pencak. Dengan demikian, jenis kesenian tradisional kuntulan merupakan kesenian tari yang gerakannya mirip dengan silat. Di Desa Karangsari terdapat 3 paguyuban kuntulan, di antara lain yaitu Paguyuban Canting Jeli yang berada di Dukuh Nusa, Paguyuban Kuntulan Kalimasada berada di Dukuh Krajan, dan Paguyuban Kuntulan Karangsari Barat. Kalau kesenian kuntul itu sejauh ini kan memang peninggalan dari Sunan Kalijaga, karena dulu penyebaran Islam lewatnya kesenian yaitu. Makanya kita juga bangga karena kebetulan desa kami ada kesenian kuntul yang jadi ikon desa juga untuk pengembangan kesenian tradisional. Itu kiranya ke depan saya berharap kuntul itu akan lebih baik dengan kondisi daripada kondisi yang sekarang ini, akan lebih baik ke depannya, karena kuntul itu peninggalan lama yang sejarahnya penyebaran Islam itu. Oh iya, itu kan begini. Jadi tari kuntul itu kan asal mulanya itu kan apa? Seni bela diri silat, ya kan? Nah, karena untuk menarik atau melestarikan kesenian tersebut semata-mata menggerakkan anak-anak misalkan ya, itu kita bermain silat itu kan sepertinya nggak mungkin, kurang menarik. Nah, makanya disebut kuntul, tapi biasanya sebutannya itu bukan kuntul, kuntulan. Nah, kuntulan itu berarti mereka udah pada tahu bahwa oh kalau kuntulan berarti yang seperti biasa. Tapi kalau kalimatnya hanya sebatas kuntul, senior yang pernah belajar di tempo dulu itu udah tahu kalau itu bukan jenis tariannya, tapi lebih ke bela diri silatnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalimatnya sudah kuntulan, nah berarti udah jenis tarian, namanya seni tari kuntulan, kan seperti itu. Makanya jadilah ya seperti sekarang ini disebut kuntulan seperti itu. Wong ada yang mengatakan itu seni bela diri kuntau ada. Nah, ada kuntau, tapi yang lebih terkenal di sini berarti ya itu kuntulan, seperti itu kurang lebihnya. Makanya bisa bertahan sampai sekarang, alhamdulillah seperti itu. Ya seperti itu sejarahnya tuh, dari dulunya tuh dari desa Walangsanga. Terus karena memang tari kuntul itu menarik lah ya, menurut saya itu menarik. Itu kan dari asal sebenarnya kesenian kuntul itu dari kembang-kembang pencak silat kuntul. Mungkin ada yang pendapatnya katanya kuntau, mungkin itu bisa jadi ya, tapi yang paling jelas yang diketahui masyarakat ini tuh tari kuntul itu asal mulanya dari seni bela diri silat kuntul, seperti itu. Karena istilahnya di situ mengandung nuansa tarian, terus lafadznya juga apa namanya, kalau di sini tuh namanya adi jawab
Ya dijawab itu vokalnya itu dari burdah jenis sholawat Nabi lah. Maka untuk menarik perhatian masyarakat biar lebih berminat, terus dijadikan jenis tari. Nah seperti itu, tarinya itu berarti disebut tari kuntul sampai sekarang inilah. Dulu dari Walangsanga itu Pak Haji Abdurrahman itu punya muridnya orang sini, orang Karangsari, namanya Pak Haji Fakhrul Rohim. Seperti itu asal mulanya. Nah terus di sini dikembangkan, punya murid lagi namanya siapa tuh? Arja Maryad. Nah itu generasi ketiga berarti ya. Generasi keempatnya Pak Kasid. Terus generasi kelimanya saya sekarang. Seperti itu asal mula kuntul. Tapi yang paling jelas karena lebih menarik dijadikan jenis tarian, akhirnya ibaratnya seni bela diri silatnya itu bukan dikesampingkan tapi dirubah, ya kan, dirubah. Gerakannya tetap sama cuma dirubah jadi tari seni kuntul. Seperti itu asal mulanya seperti itu. Kira-kira sejak tahun berapa Pak tari kuntulan berada di desa Karangsari? Ya kalau tahunnya lupa, tapi kalau dipukul rata-rata umpamanya satu generasi 80 tahun atau 70 tahun itu kan udah bisa dibaca. Nah seperti itu, misalkan kan 4 generasi kalau dipukul rata-rata 70 tahun, berarti udah 70 tahun kali 4 kan seperti itu. Nah ratusan tahun, ya kurang lebihnya 280 tahun, itu bisa dihitung ntar tahun berapa itu kira-kira, kan seperti itu. Udah sangat lama sekali ya, bisa bertahan sampai sekarang ya. Bisa bertahan sampai sekarang karena karena pertama setelah jadi jenis tarian ternyata banyak sekali diminati anak-anak terutama. Terus ya tarian kuntul itu memang punya daya tarik tersendiri Mbak, punya daya tarik tersendiri karena pertama pengikatnya jenisnya topeng. Kalau sini namanya bukan topeng, cepet. Di sini cepet. Nah, itulah soal ibaratnya saya bisa mempertahankan sampai sekarang. Itu terutama kan yang paling diminati banget itu kan karena lafadznya, dijawabnya itu kan sholawat Nabi. Nah, karena di sini penduduknya jelas mayoritas Muslim, dengan lafadz-lafadz itu banyak yang terikat, tertarik. Makanya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang seperti itu. Jadi dijawab itu kan ditarik kuntul masuk, ibaratnya buat rebana juga kan masuk. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya bisa menarik anak-anak, menarik peminat sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Nah yang lebih nggak kalah penting itu yang punya daya tarik tersendiri itu gamelannya lah, ibaratnya tabuannya, musiknya itu punya daya tarik tersendiri. Yang sudah tuh kalau sekali dipukul itu masyarakat udah pada tahu ada kuntul. Nah terus mereka pada datang pengen tahu, padahal tiap tahun ada. Nah, tapi daya tariknya itu memang kuat sekali kuntul. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau makna gerakan itu kayaknya dari zaman dulunya kan pencak silat ya, yang dibalut dengan beberapa syair. Pengambilan syair tersebut kan banyak bahasanya Mbak. Ada bahasa Arab jelas, itu kan. Kedua bahasa Indonesia ada. Terus bahasa sing saya nggak ngerti, kayaknya bahasa apa juga saya nggak jelas. Mungkin bahasa Sanskerta kayaknya seperti itu kan. Nggak ada. Yang saya tahu seperti itu, jadi kayak pencak silat. Kalau umpamanya sini berarti sana nangkis gitu kan kayak gitu. Seperti itu gerakannya, nanti berarti dengan lihat gerakan yang itu mana komplit nanti kan kalau kuntul kita lagi pentas. Jenis berarti alat musiknya itu kencak sama kendang.
Oh ya bisa. Syair yang pertama yaitu berarti pengambilan dari Quran. Khairuman wa bi asaro to'al Musa Allah baiti waro. Itu berarti syair yang pertama. Kedua dan seterusnya hampir sama sajane hampir sama. Pengambilannya juga bahasanya sing asing, cuman beberapa syair sing asing itu. Berarti yang pasal yang ini, jahitan panjang, jahitan tiba sekar, itu berarti campur bahasa Jawa, Pak. Jahitan tiba sekar, gambang si tambur, bahasanya nyeleneh. Berarti jenengan juga ngerti, saya nggak ngerti. Nun sewu. Tambang si tambur di Manyurupa, di dalam tulis air segelas masuk renggelas, inilah malam. Kasihlah bahasa Indonesia. Inilah malam pukul 12 itu yang berbahasa Indonesia. Bahasa Jawa juga ada. Bisa bismillah iku awitan kuna. Jangan tahu nggak? Nggak tahu mungkin. Yang tahu berarti orang Jawa ya. Bismillah iku pawitan kuna. Setiap kita mau lakukan apapun harus didasari dengan kata-kata bismillah. Itu mungkin maknanya seperti itu, mungkin itu karangan saya, karena kan saya ketemunya sama generasi ketiga. Saya kan generasi keempat. Tuh, seperti itu. Ya makna cepet itu tadi, makna cepet itu menggambarkan jenis seton ya, yang menakutkan, tapi ada orang-orang tertentu ya penasaran dengan seton tersebut. Makanya orang-orang tertentu loh ini ya, orang-orang tertentu ada yang sampai bersekutu dengan setan. Kan seperti itu. Walaupun sudah jelas-jelas kalau setan itu musuh manusia. Makanya gambaran di tarik kuntul itu ya seperti itu, daya tarik tersendiri. Anak-anak bahkan kadang orang tua juga takut setelah dipakai gitu, takut. Tapi rasa takutnya itu diabaikan karena apa? Rasa ingin tahu. Ya setelah dideketi lari nih contohnya ya kan, lari, udah lari ntar cepetnya kemana datang lagi ngikut, malah dicari-cari cepetnya kemana. Itu seperti itu orang lebih, itu makna dari itu. Tapi yang paling pasti cepet ini hanya daya tarik tersendiri karena berperan dalam rangka melestarikan tari kuntul tersebut, seperti itu kurang lebihnya. Yang jelas waktu. Alhamdulillah waktu saya luang, istri saya mendukung, keluarga juga tidak bermasalah. Monggo silahkan mau apa, yang penting tidak merugikan orang lain. Terus istri saya juga ikut kuntulan, Mbak. Nanti juga pentas istri saya, ponakan saya semua kan udah belum kabeh. Gede-gede, enggak kuntul singat kecil ada, yang dua-dua juga ikut kuntul. Jadi saya nggak perlu repot-repot cari anak buah untuk kuntulan. Setiap tahun ada event Agustus, berarti anak-anak sudah kumpul, sudah minta Pak kuntulan. Iya, nanti kuntulan, masalah kuntulan. Nah, bahasa sini kan kayak gitu. Satu, menyemangati ya, bagaimana bisa mempertahankan khas ciri kesenian kuntulan ini gitu loh. Setiap tahun kita berdoa yang selalu maju untuk menyemangati kayak anak-anak, kayak remaja, ibu-ibu juga. Kesenian kuntul saya harapkan lebih modernisasi. Kita gabungkan kaitan kuntul lama dengan kayak gerak tarinya,
Kalau sholawatnya itu kan sama mungkin, tapi gerak tarinya akan kita tambahi dengan gerak tari untuk lebih mengesankan ke teman-teman muda. Biasanya teman muda kebanyakan tidak sukanya karena masih monoton. Makanya kita berharap ke depan biar ada kreasi baru untuk menambah keindahan seni gundul yang sudah ratusan tahun mungkin di sini. Dari awal Kanjeng Sunan Kalijaga itu mendirikan itu sampai sekarang, semoga kita tetap langgeng aja untuk di daerah kami dan tetap maju. Thank you.